Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikannya kepada kita, karunia yang dilimpahkannya untuk kita sehingga kita bisa bersama-sama duduk di waktu yang penuh dengan keberkahan antara maghrib dan isya, yang dikatakan al-kunuz kullal kunuz oleh Sayyidina Al-Aidarus, al-kunuz kullal kunuz fima baina maghribi wal isya. Dikatakan oleh beliau bahwasanya perbendaharaan yang paling mahal itu terdapat di waktu antara maghrib dan isya. Maka beruntung orang yang mempergunakan waktu yang mulia dengan pekerjaan dan kesibukan yang mulia. Beruntung orang yang mempergunakan waktu antara maghrib dan isya dengan hal-hal yang membuatnya semakin tinggi derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Merekalah orang yang dimaksud oleh Allah di dalam Al-Qur'an, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Merekalah orang-orang yang dimaksud tatajafa junubuhum, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya di waktu antara maghrib dan isya. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Apa yang mereka lakukan? Yad'una rabbahum. Mereka memohon kepada Allah, mereka berdoa kepada Allah, khaufan wa tama'a, dengan penuh rasa takut, dengan penuh pengharapan kepada Allah, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka senantiasa berinfak dari apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, ketika seseorang bersedekah, ketika seseorang mengeluarkan sebagian harta yang Allah titipkan dalam kepemilikannya, itu sebenarnya dia pada saat itu bertransaksi dengan Allah. Ada diceritakan bahwasanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa ardhah, bagaimana ketika beliau berada di suatu rumah yang di dalamnya ada 5 jiwa. Sayyidina Ali, istri beliau Sayyidatuna Fatimah, kemudian anak beliau Hasan wal Husain wal Harith. Maka 3 hari rumah itu penghuninya tidak mencicipi makanan. La ilaha illallah. 3 hari, bukan 3 jam, 3 hari. Putri siapa? Putri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menantu siapa? Menantunya Nabi Muhammad. Cucu siapa? Cucunya Nabi Muhammad sallallahu wasallam baraka alaihi wa ala alihi. Maka Sayyidatuna Fatimah ketika itu beliau mempunyai pakaian yang mungkin bisa dijual, beliau kasihkan kepada sang suami, jual ke pasar. Dibawa oleh Sayyidina Ali dan dijual ke pasar. La ilaha illallah. Ketika dijual di pasar laku dengan 6 dirham. Ternyata Sayyidina Ali bukan membawa 6 dirham ke rumah, tapi seluruh 6 dirham tersebut beliau sedekahkan kepada fuqara. La ilaha illallah. Tanpa sepengetahuan Sayyidatuna Fatimah. Maka Allah mengutus malaikat Jibril untuk turun menyamar sebagai manusia, membawa naga, membawa seekor onta, dan ontanya itu adalah onta dari surga. Maka Sayyidina Jibril yang menyamar jadi manusia, gala ya Abul Hasan, panggilan kepada Sayyidina Ali, wahai Abul Hasan, wahai Ali, ishtari minni hadhihi naga, beli unta ini dari saya. Gala laisa ma'i thamanuha, saya tidak punya uang. Nah, udah pakai hutang, udah jadi masalah. Gala bikam tabi'uha, berapa saya mau jual? Gala bimi'ati dirham, 100 dirham.
fashtaraha minhu, dibeli oleh Sayyidina Ali dengan 100 dirham. Dibawa beliau. Wa dhahab. Ya Allah ketika mengatur sesuatu, lihat. Tidak ada orang yang mendapatkan kerugian ketika dia bertransaksi dengan Allah. Kalau orang punya hajat, ada hajat yang masih belum dikabulkan, sedekah, bismillah, niatkan. Hajat dikabulkan. Ketika di pertengahan jalan Allah mengutus malaikat Mikail, nyamar sebagai manusia, sebagai Arab gunung, Arab Baduy, bertemu Sayyidina Ali. Atabi' hadhihi an-nagah ya Abul Hasan, wahai Abul Hasan, ente jual ini unta? Qala na'am. Qala bikam ishtaraituha, bikam ishtaraitaha. Arab Baduy tersebut bertanya kepada Sayyidina Ali, ente berapa beli? Sayyidina Ali jujur, saya beli 100 dirham. Kemudian Arab Baduy itu mengatakan, gala ashtariha biribhi sittina dirhaman. Saya beli dengan engkau mendapatkan keuntungan 60 dirham. Silahkan, kata Sayyidina Ali. Jual modal, tapi sang pembeli memberikan untung 60 dirham. Lalu setelah itu Sayyidina Ali mengembalikan 100 dirham kepada pemilik unta yang pertama dengan syarat jual beli yang sah. 60 dirham beliau bawa ke rumah. Kemudian setelah sampai ke rumah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib langsung menyerahkan kepada Fatimah 60 dirham. Sayyidatuna Fatimah seorang perempuan yang terdidik langsung dari Nabi Muhammad SAW, walaupun dalam keadaan seperti itu beliau tidak langsung bergegas untuk mengambil uang yang dibawa oleh Sayyidina Ali dengan jumlah nominal yang sangat banyak. Malah beliau bertanya Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, "Galat min aina laka hadha?" Dari mana kau dapatkan ini? Kemudian Sayyidina Ali mengatakan, "Galat tajartu ma'allah bi sittati darahim fa'atani sittina dirhama." Saya barusan melakukan transaksi antara saya dengan Allah. Saya punya bisnis. Tadi 6 dirham hasil penjualan kainmu, saya sedekahkan semuanya dan langsung dibayar kontan sama Allah 60 dirham. Masya Allah. Tidak ada yang rugi orang yang bertransaksi dengan Allah. Maka setelah itu diceritakan cerita tersebut kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sayyidina Ali bercerita, maka Nabi Muhammad membongkar semua apa yang terjadi. Tegala, ya Ali, ente tahu siapa penjual unta yang pertama? Gala, siapa? Gala, hadak Jibril. Wal mushtari, dan yang membeli untamu tersebut tahu siapa? Mikail. Wan nagah, dan unta yang di bawah itu adalah unta yang bakal dinaiki oleh putriku, yaitu istrimu Fatimah, yang diambil dari surga. Radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Kemudian Rasul menyebutkan tentang kemuliaan yang dimiliki oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bahwasanya Rasul menyebutkan Allah memuliakanmu dengan beberapa kemuliaan. Di antaranya engkau punya istri. Istrimu itu adalah pemimpin perempuan nantinya di dalam surga. Dan 2 anakmu Al-Hasan wal Husain adalah sayyida syababi ahlil jannati fil jannah. Pemimpin pemuda di dalam surga nantinya, Al-Hasan wal Husain radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Namun meski demikian, lihat kehidupan mereka seperti apa yang telah dijamin oleh Nabi kita Muhammad. Mereka adalah orang yang mulia, tinggi kedudukannya di sisi Allah. Namun bagaimana kehidupannya? Sampai 3 hari tidak mencicipi makanan.
Kita yang hadir di sini, terutama yang berbicara, pernahkah kita tidak mencicipi makanan selama 3 hari? Tidak. Tiap saat ada makanan. Tiap saat ada makanan. Dalam kulkas apa yang kurang? Hah? Tabungan kita berapa? Tidak ada yang kurang. Tapi lihat kehidupan mereka. Dan di sini menggambarkan bagaimana hinanya dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, setiap orang yang bertransaksi dengan Allah, maka dia tidak akan pernah mengalami sebuah kerugian. Karena transaksi yang menguntungkan adalah transaksi antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah lagi Allah pernah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah, maukah engkau aku beritahukan tentang perdagangan, transaksi bisnis yang menguntungkanmu, tunjikum min adzabin alim, menyelamatkan engkau dari azab yang pedih. Apa itu wahai Allah? Tu'minuna billah wa rasulih, kau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dan engkau berjihad di jalan Allah dengan apa? Sebelum jiwa, harta dulu keluarkan. Tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum, hartamu, bismillah. Bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Setelah itu jiwamu, dan itu halalah yang terbaik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Apa balasannya? Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adn dzalikal fawzul azim wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Balasan bagi orang tersebut, yaghfir lakum dzunubakum. Hadiah pertama yang dia dapatkan, dosa diampuni. Yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, Allah akan memasukkan engkau ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa masakin thayyibatan fi jannati adn, dan tempat-tempat tinggal yang penuh dengan kebaikan, yang itu semua ada di dalam surga Aden. Dzalika fawzul azim, dan itu adalah kemenangan yang agung. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang menang insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Dari karenanya mumpung masih hidup, ini tadi dibacakan tentang innal abda la yarfa'u basarah. Seorang hamba nantinya besok di hari kiamat dia menatap ke atas, wa huwa fil jannah, dan dia saat itu berada di dalam surga. Mudahan masuk surga sebenarnya. Fayalma'u lahu barakun, maka dia melihat ada kilauan seperti kilauan tersebut seperti barq, seperti kilat yang menyambar. Fayata'ajjabun nadhir, maka semua yang memandang itu kaget melihat berkilau. Wa ya'khudhuhu al-faz' min dhalika al-lami', dia pun langsung syok, langsung kaget dengan pancaran cahaya itu. Sampai-sampai itu cahaya sampai-sampai cahaya tersebut sampai ke matanya. Wa yaqul ma hadha, dia bertanya, ini cahaya apa yang memancar berkilau? Qala hadza nuru akhika fulan, ini cahaya adalah cahaya saudaramu si fulan. Maka dia melihat cahaya yang dia lihat itu, fayara nurahu a'zam min nurih, dia melihat cahayanya lebih bersinar dari cahayanya itu sendiri. Cahaya saudaranya, cahaya temannya, cahaya sahabatnya lebih bercahaya daripada cahayanya sendiri. Ternyata dia melihat wa darajatahu a'la min darajatih, dia melihat kedudukan saudaranya, kedudukan sahabatnya lebih tinggi dari kedudukannya. Gala, akhi fulan, itu saudara saya si fulan, teman saya, sahabat saya, kenalan saya si fulan. Gala kunna na'mal fid dunya jami'an, dulunya kita bareng ketika di dunia beramal. Fa kaifa qad fuddila alayya hakadha, bagaimana ceritanya dia bisa lebih unggul dari saya? Dulunya sama-sama di masjid,
Malah kadang-kadang duduk berdampingan, tapi besok di hari kiamat beda. Ini ada apa? Oh, derajatnya lebih tinggi dari saya. Gala gad fuddila alayya hakadha. Kaifa gad fuddila alayya hakadha? Gafa yugalu lahu, maka dikatakan kepadanya, gala innahu kana afdalu minka amalan. Dia dulunya selama di dunia tahu kenapa dia mendapatkan cahaya yang lebih terang, derajat yang lebih tinggi. Tahu kenapa? Bukan dia yang paling kaya, bukan dia yang paling banyak uang, bukan dia yang paling besar rumahnya. La, innahu kana afdal minka amalan. Dulunya dia selama di dunia amalnya lebih istimewa dari engkau. Amalnya lebih istimewa. Tapi apakah setelah itu ada iri? Seperti kita di dunia melihat orang lebih sukses dari kita, oh langsung hatinya ya Allah kayak di kerukut dinosaurus saja lagi, masya Allah. Langsung melihat kawan bahari, maka dulu sekalas kawan ini kada tapi rajin sekolah, tapi masya Allah seorang nang rajin, sangka nyaman bana hidup sudah bertemu kawan sangkanya, oh ya Allah ini nang ngancak membolos, maka masya Allah sugih banar, duduk di kursi yang didambakan oleh orang-orang, masya Allah. Apa ini? Langsung aja tuh, langsung aja hati kada nyaman. Dibawai kawan traktir makan nasi sop ayam panggang, rasa kada ada berasa rasanya. Karena maka hujan-hujan dingin-dingin, masya Allah, rawon, rawon bekecap pulang, sudah hilang dikecapi pulang ya. Begitu pakai kecambah pulang, masya Allah, lomboknya ada, kemudian peparahannya ada, makan, masya Allah. Tapi nangaran hati kada nyaman, tetap kada nyaman nang dimakan. Garing hatinya, lalu kada nyaman. Apa garang? Itu di dunia kayak itu. Tapi di akhirat kena thumma yuj'alu fi qalbihi ridha hatta yarda. Kemudian diberikan di dalam hatinya tersebut kegembiraan, kesenangan, ridha, menerima itu semua sehingga dia tidak ada iri dengki. Wa naza'na, dan kami cabut, kata Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, bahwasanya mereka yang ada di dalam surga, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Kami cabut, kata Allah, rasa dendam, iri dengki di dalam dada mereka, yang mana mereka berada di bawahnya, berada di tempat di bawahnya mengalir sungai-sungai. Tidak ada lagi iri dengki. Kalau di dunia ya kayak itu. Dalam ayat yang lain, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutagabilin la yamassuhum fiha nasab wa ma hum minha bimukhrajin. Wa naza'na, kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Mereka ikhwanan, bersaudara, duduk berhadapan di atas dipan dalam surga semuanya. La yamassuhum fiha nasab, tidak ada merasa lelah di dalamnya. Ada lelah di dunia aja, di sana tidak ada lelah lagi. Maka dari karenanya khuliqna lit-ta'ab walin nasab. Kita diciptakan memang untuk letih, untuk lelah. Tidak ada kata-kata santai. Santai nanti besok. Kalau memang di dunia memang ya begini, sibuk lain sebagainya, kegiatan. Fa idza faragta fansab. Selesai satu-satu lagi, selesai satu-satu lagi. Memang seperti itu. Mereka tidak merasa lelah. Kenapa? Lelahnya udah habis di dunia. Lalu di sana tidak lelah lagi. Orang yang tadinya santai di dunia, besok lelahnya luar biasa. Naudzubillah lagi kalau lelahnya disiksa. Disiksa. Wa ma hum minha bimukhrajin, dan mereka tidak dikeluarkan dari surga. Mudah-mudahan kita jadi penghuni surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wa innar rajul wa 'abdahu yadkhulanil jannah. Penjelasannya nanti sebentar. Wa innar rajul wa 'abdah, ada seseorang laki-laki, seorang tuan, wa 'abdah. Abdah ini adalah hamba sahayanya. Karena sekarang sudah tidak ada lagi hamba sahayanya, bisa kita artikan pembantunya, pelayannya, orang yang ada di bawahnya, orang yang berada di bawahnya derajatnya. Wa innar rajul wa 'abdah, seseorang dan budaknya, yadkhulanil jannah, sama-sama masuk surga. Tapi yang sangat mengejutkan, hamba sahayanya lebih tinggi derajatnya darinya. Anak buah lebih istimewa dari bos.
Ini yang kita khawatirkan. Maka jadi bos sudah waktu di dunia, di sana jadi anak buah jadinya, masya Allah. Yang anak buah jadi bos, seorang jadi anak buah di sana, masya Allah. Bosnya protes, ya Rabb, hadza kana abdi fid dunya. Tuhan, ini dulunya orang ini adalah budakku, pelayanku, orang yang kerja di tempatku. Dia adalah bawahan saya selama di dunia. Qala na'am, akan tetapi innahu kan aktsara dzikran lillahi mink. Dia lebih banyak berzikir dari engkau. Ya ilah, padahal karyawan aja. Tapi karyawannya kada lapas tasbih. Bawahan aja orangnya cuma di tangannya tasbih nang apa tuh? Nang digital. Picik terus, masya Allah. Sedangkan bos padahal uyuh kada, bangkat kada, tuh tunjuk aja bos, tapi bilang HP aja. Si fulan diskualifikasi, si fulan di ini dan sebagainya. Apa hubungannya gerang? Kan ada urusan. Udah bismillah. Si fulan gugat, si fulan rujuk, si fulan cerai, si fulan melahirkan, si fulan sesar. Apa urusannya? Ya Allah, tidak ada urusannya. Padahal bos, anak buah berpaluh-paluh. Apalagi bos diangkat, tuh angkat itu sana. Nggih, tapi berjalan la ilaha illallah, la ilallah, sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Bos makam dalam ruangan AC main game aja bilang racap tangan kini pas hendak mati yang kayak ini juga masyaallah. Allahu akbar. Dari karenanya itu disebutkan di dalam kitab Risalatul Mudzakarah, pernah kita baca, udah selesai di Masjid Nurul Ibadah itu. Bahwasanya innal abda qad yurfa ala sayyidihi fi darajatil jannah. Seorang hamba sahaya derajatnya lebih tinggi dari Allah, dari tuannya ketika dalam surga. Tuannya protes, fayaqulu sayyid. Sayyid ini tuannya, bosnya. Hai Rabbi, wahai Tuhan, hadza kan abdi fid dunya. Dulu ini adalah budakku, saya beli. Saya yang ngasih makanan di dunia. Kenapa dia lebih tinggi derajatnya dari saya? Qala innama jazaituhu bi amalih. Dah, ringkas padat. Saya memberikan balasan kepadanya bukan karena statusnya. Status sudah tidak berlaku lagi. Oke, selama di dunia status berlaku. Ente siapa? Oh, saya, pangkat saya ini, sebelum nama, setelah nama ada pangkat. Masya Allah. Nah, kita sebelum nama ada juga pangkatnya kena almarhum. Masya Allah. ALM. Kalau saya sekolah dapat aja kena itu, insya Allah. Jurusan apa? Ya jurusan akhirat. ALM, almarhum. Masya Allah. Orang sebelum pangkat ada, sebelum nama ada, setelah nama ada. Masya Allah. Ijazahnya, kemudian track recordnya, masya Allah, jejak digitalnya. Oke, selama di dunia masih berlaku, tapi besok di akhirat innama jazaituhu bi amali. Saya beri balasan orang tersebut bukan karena statusnya, bukan karena pangkatnya, harkat martabatnya, tapi saya balas orang tersebut jazaituhu bi amali. Saya balas dia dengan amalnya. Jika dia baik, dah, dia akan mendapatkan kebaikan. Innama jazaituhu bi amali. Saya balas dia, saya berikan balasan dengan amalnya. Dari karenanya Sayyidina Ali bilang, ad-dunya daru amal la jazaa'a fiha. Dunia ini tempat kita untuk beramal, bukan tempat untuk kita menerima balasan. Balasan yang Allah berikan selama di dunia itu hanya sedikit dengan apa yang masih Allah simpan di negeri akhirah. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Disempurnakan balasan tersebut di hari kiamat. Pada saat itulah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa orang yang dimasukkan ke dalam surga, dihindarkan dari siksa api neraka, faqad faz, itulah orang yang menang, sukses. Amal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. La ilaha illallah. Wal akhirah daru jaza. Sedangkan akhirah tempat balasan. La amala fiha. Tidak ada lagi untuk beramal. Tidak ada lagi sholat. Tidak ada lagi ini itu. Sudah habis. Ini
Maka dari karenanya kesempatan yang Allah berikan kepada engkau, jika engkau tidak memaksimalkannya, maka kesempatan itu akan berubah menjadi sebuah malapetaka bagimu. Gunakan sebaik-baiknya. Maka pesan dari Sayyidina Ali, fa'malu fi darin la jazaa'a fiha lidarin la amala fiha. Beramallah, berbuatlah selagi engkau berada di tempat yang masih bisa untuk beramal, tidak menerima balasan di dalamnya, demi nantinya untuk tempat yang engkau tidak bisa diberikan kesempatan lagi untuk beramal selama-lamanya. Jangan remehkan kebaikan apapun, membantu orang, menolong orang, meringankan beban orang lain, melepaskan kesulitan orang lain. Karena di balik setiap amal soleh terdapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat taufik hidayah. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Bismillah, adzan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وارضان الصحابة أجمعين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي 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 وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وهكذا. Dari karenanya yang disebutkan yang kedua, bagaimana seseorang melihat hamba sahayanya, orang yang berada di bawah darinya lebih tinggi derajat ketika di dalam surga. Ternyata innahu kana aktsar dzikran lillahi mink, karena dahulunya dia adalah kana aktsara dzikran lillahi mink, karena dia dahulunya adalah orang yang lebih banyak berzikir dari engkau. Dari karenanya zikir itu akan mengangkat derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan oleh Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad tentang bagaimana kemuliaan zikir, bagaimana kemuliaan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyebutkan di dalam kitab Nasaihud Diniyah, beliau mengatakan bahwasanya
Zikir ini adalah merupakan daripada yaitu kebiasaan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir ini adalah merupakan a'zamil awamir wa afdalil qurbat wa awsalil wasail. Dan zikir ini adalah merupakan ibadah yang paling afdal di dalam mendekatkan diri kepada Allah dan wasilah yang paling baik di dalam sampainya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari karenanya tidak ada seseorang yang mendapatkan magam yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala melainkan orang tersebut adalah orang yang muwalla' bidzikr. Orang tersebut adalah orang yang senantiasa melazimkan akan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir adalah merupakan bagaimana di sana sebuah tanda orang tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seseorang berkumpul di suatu tempat saling mengingat satu yang lainnya kepada Allah, maka tempat itu adalah tempat yang menjadi pusat perhatian para malaikat. Sehingga ketika suatu tempat seseorang mempergunakannya di dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka itu tempat dikelilingi oleh para malaikat. Ada tempat. Nah, dari karenanya usahakan dimanapun kita berada, usahakan jangan pernah lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ada qaumun yadhkuruna Allah taala illa haffathumul malaikah. Tidaklah seseorang di sana berkumpul di dalam duduk, di dalam berzikir kepada Allah, illa haffathumul malaikah, melainkan tempat tersebut tempat yang dikelilingi oleh para malaikat. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan diliputi oleh rahmatnya Allah. Wa nazalat alaihimus sakinah, maka turunlah ketentraman. Wa dzakarahumullahu fi man indah, siapapun yang berada di tempat tersebut disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari karenanya perhatikan tempat kita nongkrong di mana. Jangan sampai tongkrongan kita melalaikan kita dari Allah. Jangan sampai berkumpulnya kita malah melakukan hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir yang paling afdal adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bahkan Rasul mengatakan annaha khairul kalam, bahwasanya ucapan yang paling baik adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan itu semua adalah ucapan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Isra wal Mi'raj, bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Sayyidina Ibrahim. Dan Sayyidina Ibrahim mengatakan, ya Muhammad, igra ala ummatika minni assalam, sampaikan salam dari saya kepada umatmu. Masya Allah. Wa akhbirhum, dan beritahu mereka, annal jannata thayyibatut turbah, surga ini tanahnya subur, airnya tawar. Wa annaha gi'an, dan sungguh tempat di dalam surga ini luas untuk bercocok tanam di sana, silahkan. Wa anna ghirasaha, dan cara untuk menanam pepohonan di sana yaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sehingga Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, man galahunna ghurisat lahu bi kulli wahidatin minhunna syajarah. Siapa yang membaca 4 kalimat tersebut, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, allahu akbar, maka setiap kali dia membaca ditanamkan baginya satu pohon di dalam surga. Ditanamkan baginya satu pohon di dalam surga. Bahkan bagaimana di sana Nabi kita Muhammad mengatakan kepada Abu Darda, qul subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah, allahu akbar.
ada tambahannya, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kata Nabi Muhammad kepada Abu Darda, fa innahul bagiyat as-salihat, itu adalah namanya al-baqiyatus salihat. Wahunna, dan kalimat tersebut mampu merontokkan berbagai macam dosa yang ada di dalam dirimu, sebagaimana bergugurannya daun-daun yang ada di pepohonan. Masya Allah. Belum lagi kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, itu mempunyai keistimewaan tersendiri, bahkan disebut oleh Nabi kita Muhammad merupakan kanzun min kunuzil jannah, perbendaharaan yang diambil dari surga. Dan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, kata Rasul, dawaun min tis'ati wa tis'ina da'an, obat dari 99 penyakit. Adnahal ham, penyakit yang paling rendah adalah kesedihan. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bahkan Rasul berpesan di dalam sebuah hadis, man kanat lillahi alaihi ni'matun, siapa orang yang dapat nikmat dari Allah, wa ahabba baga'aha, kemudian dia menginginkan agar nikmat tersebut agar terus tetap di dalam dirinya, jangan sampai hilang, di samping bersyukur kepada Allah, maka Rasul mengatakan fal yukthir, perbanyaklah min la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, perbanyak membaca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Belum lagi subhanallah bihamdi subhanallahil azim, disebutkan oleh Nabi kalimatan khafifatan, dua kalimat yang sangat ringan. Kalimatani khafifatani 'alal lisan, dua kalimat ringan diucapkan. Sagilatani fil mizan, namun berat di timbangannya Allah. Wa habibatani ilar rahman, sangat dicintai oleh Allah. Apa itu dua kalimat? Subhanallah bihamdih subhanallahil azim. Masya Allah. Subhanallah bihamdih subhanallahil azim. Subhanallah bihamdih subhanallahil azim. Banyak lagi zikir-zikir, di antaranya istighfar. Walhasil, apa yang kita lakukan selama di dunia gambaran kedudukan kita nantinya besok di negeri akhirah. Maka dari karenanya pergunakan kesempatan yang masih diberikan oleh Allah untuk melakukan berbagai macam amal-amal saleh yang mendatangkan ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala.